karir kamu sekarang semakin bagus. Kamu baru saja dapat promosi. Ini kan juga karena doanya ibu. Sayang. Oh ya, aku telat. Bu, Mas Benny. Dina, ibu kan sudah bilang, kamu harus putusin dia. Justru saya kesini, saya mau bilang ke ibu kalau saya serius sama Dina. Ya jelas saja, kamu berkawin sama Dina. Kamu tuh yang kepepet umur, kamu tuh udah tua. Dina tuh masa depannya masih panjang. Dia gak akan nikah sekarang. Kalaupun dia nikah nanti, ibu gak akan kasih izin nikah sama duda seperti kamu. Aku mau ngomong sebentar, Bu. Ibu cuma memikirkan masa depan kamu. Kamu tuh gak butuh Benny. Karir kamu sedang cemerlang. Nanti kamu akan terus menjadi sukses. Buat apa kamu menikah dengan duda anak satu? Anaknya sudah remaja lagi. Aku tahu emang anaknya Mas Benny udah remaja. Tapi aku bisa akrab kok. Justru malah jadi gampang akrab karena kita umurnya gak jauh. Bu, lagian Aira tuh tinggal sama ibu kandung, ntar gak akan tinggal sama aku. Ibu yakin banyak pria muda dan single yang masih mau sama kamu. Kamu tuh masih muda, malah mau jadi ibu dari seorang gadis yang umurnya gak jauh beda dari kamu. Capek-capek kamu sekolah tinggi, berakhir cuma ngurusin anak orang. Ibu kalau percaya sama aku ini bukan perempuan yang bodoh. Harusnya ibu juga bisa percaya dong sama pilihan aku. Aku sayang banget sama Mas Benny, aku emang punya perasaan, aku cinta. Jadi aku bisa nerima Mas Benny dan anaknya dan semua yang ada di Mas Benny. Kalau masalah anaknya, aku rasa itu bukan halangan nih buat aku. Menjadi ibu itu berat, apalagi menjadi seorang ibu dari anak yang bukan kamu lahirkan sendiri. Mas, kamu nunggu lama, tadi aku meetingnya lama banget. Ini contoh undangan pernikahan kita. Si Priska tuh memang orangnya nggak mau kalah. Dia pasti dengar dari orang-orang kalau kita mau nikah, makanya dia buru-buru mendahului kita. Aku tahu banget sifatnya. Kau bertahun-tahun tinggal sama dia. Aku rasa mungkin ini cuma kebetulan aja. Kita mau nikah, terus ya Priska juga mau nikah. Dia pasti sengaja nikah hanya untuk nyanyiin kita aja. Apalagi calon suami dia tuh orang kaya. Dia mau pamer. Sayang, udah dong, jangan ngomong kayak gitu. Kamu kalau sampai mikir ke arah sana, aku justru jadi curiga. Apa kamu nggak ikhlas nonton istri kamu mau nikah lagi? Ini bukan soal aku nggak rela sekarang. Tapi aku nggak mau nanti orang-orang ngomongin aku, ngebanding-bandingin aku sama calon suami itu. Siapa tuh namanya? Si Kristo itu. Apalagi calon suami itu pengusaha kaya. Orang-orang pasti bilang, oh beruntung Priska sekarang nggak kayak dulu. Mantan suami itu orang kere, orang miskin. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah sah jadi suami istri. Selamat ya. Silahkan disematkan cincinnya. Permisi, maaf ya telat. Silakan dilanjutkan. Mas, Ini bukan cincin yang saya pesan Pak Kiai. Nanti cincin yang nyusul aja. Ya tidak apa-apa mas, itu kan cuma simbol saja. Selamat ya atas pernikahan kalian berdua. Maaf loh, ini aku nggak bisa masukin ke kotak ampau soalnya isinya 10 juta. 10 juta? Takutnya kenapa-napa hilang lagi. Bah, banyak banget kok sampai. Itu mah biasa aja. Suami aku itu emang kalau datang ke pernikahan biasa ngasih 10 juta. Oh ya Dina, aku tuh seneng banget kamu tuh bisa jadi ibu sambungnya Aira. Apalagi kan kalian berdua tuh hampir seumuran. Jadi Aira itu bisa lebih dekat sama kamu. Tapi kenapa Airanya nggak dibawa, Mbak? Nah itu dia. Tadi kan aku mau ajak dia ke sini. Cuman aku tahu kondisi rumah ini tuh panas dan nggak ada AC. Jadi aku takut tuh dia agak ribet dan kepanasan, tak minta pulang lagi. Kan jadi gak enak sama kalian berdua. Itulah, Aira itu tuh anaknya terlalu manja. Tapi gak apa-apa, nanti kalau Aira udah sering ngobrol sama kamu kan bisa ngajarin Aira biar hidup lebih sederhana. Ya, biar bisa menyesuaikan hidup kalian berdua. Bahagia betul ya, si Priska sekarang dapat suami kaya. Itu namanya rezeki nomplok. Tidak semua perempuan seberuntung Priska dapat suami yang bibit, bebet, bobotnya bagus dan mau menerima anaknya lagi tinggal sama mereka. Priska makin cantik ya. Memang beda sih. Kalau sekarang dia dirawat sama suaminya. Kalau dulu mah boro-boro banget. Banyak banget tuh yang ngucapin selamat, WhatsApp aku segala macam, terus minta maaf kalau nggak bisa datang. Mereka jadi pada ngirim bingkisan, Mas. Ya kita nggak usah nikah aja kalau gitu. Maksudnya? Ya buat apa nikah kalau cuma jadi bahan ketahuan orang? Ya siapa sih yang ngetawain? Ya semua orang lah. Orang-orang ngebanding-bandingin kita dengan pernikahannya Kristo dan Priska itu. Terutama aku sama Kristo selalu dibanding-bandingin. Orang anggap aku pecundang. Dan itu semua salah kamu, tau gak? Karena kamu yang sok-sokan pengen pernikahan yang sederhana apa adanya. Kamu tuh istri. Istri itu cerminan suami. Kalau kamu dekil,
Kamu kelihatan nggak keurus. Aku dianggap orang nggak mampu ngebiayain kamu. Udah mulai sekarang kamu harus memperbaiki penampilan kamu. Ya, kamu tuh harus lebih menarik dari Priska. Kamu lebih muda dari dia kok. Kok tega sih kamu ngomong kayak gitu? Aku cuma berusaha berpikir rasional. Mubazir uangnya kalau aku mesti beli ini itu. Sedangkan keperluan kita setelah menikah kan sebesar itu, Mas. Iya, kebutuhan, tapi harga diri itu juga penting buat aku, tau nggak? Nanti soal biayanya aku akan penuhi itu. Kalau perlu kita bikin dia iri sama kamu sekalian. Iri. Bersaing. Mas, aku sama sekali nggak berpikir untuk bersaing sama siapapun. Ya itulah salahnya kamu. Semua perempuan tuh bersaing. Kamu juga dong bersaing. Kamu lihat. Kamu tuh memang istri yang paling beruntung di dunia. Mana ada suami yang segetol aku belanja buat istrinya. Ini barang mahal semua, branded ini. Banyak banget ini belanjanya. Kamu tinggal pakai aja kok masih cerewet lagi. Udah gampang, nanti aku potong honor aja tiap bulan. Ini besar banget loh untuk cuma belanja baju. Apa ini? Make up. Aku nggak peduli. Sejauh ini kamu udah lihat kan usahaku untuk membuat kamu bahagia. Sekarang giliran kamu nih. Kamu harus bisa bikin aku bangga di hadapan orang-orang. Ya, bikin aku bangga. Mas, aku berangkat ya. Assalamualaikum. Salam. Tunggu sebentar. Terus? Udah dikasih makeup dan peralatan dandan, penampilan kamu tetap kayak gini. Kamu buka metosnya Priska, kamu lihat gimana cara dia dandan begitu sempurna. Cuci muka, dandan ulang. Sekarang? Ya iya sekarang dong. Kalau aku bilang kamu belum cantik, dia belum dandan lagi. Apa gini ya rasanya nikah sama Duda? Ini aku baru awal nikah loh. Kok mantan istrinya udah menghantui? Aku berangkat ya, Mas. Aku udah dandan. Udah dandan. Kok nggak ada yang berubah sama sekali? Priska itu jauh lebih cantik dari kamu. Makanya dia diapain aja bagus. Dasar potongan pas-pasan kamu. Sekali lagi kamu mengulangi perbuatan kamu, lebih baik kamu keluar dari rumah. Kamu kok ngomongnya kayak begitu sih sama Aira? Mesti ada yang ngomong keras kayak gitu sama Aira. Dia itu manjanya nggak karuan banget. Kamu tahu, dia diam-diam bawa mobil aku. Dan sekarang mobil aku ada baretnya. Baretnya cuma dikit. Lagian kita juga bisa ganti kok. Kita. Yang punya uang tuh aku, bukan kamu. Ngerti? Lagian kamu juga ngapain sih pakai mobil Om Kristo segala? Kan kamu punya mobil. Nggak lagi, kamu nggak bisa pakai mobil Om. Mobil kamu Om Cipta. Ini gak adil buat aku, Ma. Ya udah, kerusakan mobil kamu biar aku aja yang ganti. Uang kamu kan dari uang aku juga. Kalau anak ini nggak bisa diatur, lebih baik keluar dari rumah. Mama kok diam aja sih aku diginiin sama Om Kristo? Aira tunggu Aira. Aku udah biarin dia ikut bersama kita. Jangan sampai aku berubah pikiran. Aku menikahi kamu buat senang-senang. Aira buka pintunya ya, Mama mau ngomong sama kamu. Aira sayang, Mama mohon sama kamu ya. Kamu minta maaf sama Om Kristo. Apa? Aku yang minta maaf, Ma. Mama nggak lihat tadi aku dibentak sama Om Kristo kayak gitu? Kamu itu harus sadar kalau kamu tuh memang salah. Itu mobil cuma baretnya sedikit doang. Aira, kamu tuh kenapa ya keras banget? Malu aku sama teman-teman aku. Nggak adil dong kalau aku nggak boleh bawa mobil. Apa sih susah tinggal minta maaf sama Om Kristo? Kamu tahu gak, Om Kristo itu udah capek kerja keras buat ngebiayain hidup kita. Kamu tuh harus tahu. Dan sekarang Mama mau tanya sama kamu. Sampai kapan kamu mau panggil Om Kristo itu dengan sebutan Om? Dia itu bukan papa kandung aku, Ma. Ya udahlah kalau emang aku nggak bisa bawa mobil lagi. Udah sana mau pergi, aku mau tidur. Aira, pokoknya Mama tunggu permintaan maaf kamu sama Om Kristo. Saya habis, Mas. Ya, Gasnya habis. Tolongin, Mas. Aku mau masak. ya udah nggak usah masak lah kalau gitu. Kamu beli aja mie di warung. Nanti beli gasnya bulan depan aja kalau aku gajian. Uangku habis. Itu maksud aku. Makanya kamu itu nggak usah belanja barang-barang yang mewah-mewah begitu. Kamu tuh tahu apa sih? Kamu itu belum pernah nikah. Aku udah pengalaman soal itu. Kamu nggak ngerti apa-apa soal keuangan rumah tangga. Buat kamu mungkin nggak penting, tapi harga diri buat aku tuh segalanya, atau nggak? Lagi pula kenapa sih nggak kamu aja yang beli gas? Kamu kan kerja punya uang, beli dong. Iya, aku aja yang beli gasnya. Iya, gitu aja. Sederhana kan? Bikin ribut soal gas. Aku beli gas dulu. Kok uang jajan aku belum ditransferin sih? Mama udah sepakat sama Om Kristo. Untuk bulan ini, uang jajan kamu akan Mama tahan dulu. Sampai kamu bisa memperlihatkan tanggung jawab kamu. Kok gitu sih, Ma? Sampai sekarang aja kamu belum minta maaf kan sama Om Kristo. Kenapa sih Mama jadi belain Om Kristo dibanding aku, anak kandung Mama sendiri? Jaga bicara kamu. Lama-lama bener loh kata Om Kristo. Kalau Mama itu terlalu manjain kamu. Makanya sampai kamu tuh berani ngomong kayak begini sama Mama. Udah lama, mendingan pergi aja dari sini. Mama cuma pengen sama Om Kristo kan, biar bisa berduaan sama dia. Aira! Hei, Pa,
Tumben sih. Boleh nggak, mulai sekarang aku tinggal sama papa aja di sini. Ya boleh dong, tapi bukannya kamu lebih nyaman di sana? Kamu Chris itu galak banget sama aku. Ada Aira. Sayang, ini ada kabar baik nih. Mulai hari ini Aira mau tinggal sama kita. Tapi sayang, kamu udah ngomong sama mama? Nggak perlu izin dong, mesti tinggal sama bapaknya pakai izin segala. Siapin kamar ya, biar dia nyaman di sini. Bukan masalah kayak gitu, cuma selama ini kan tinggal sama mamanya. Aku takut gak enak aja sama Mbak Priska. Aku ngomong aja dulu deh ya. Kenapa sih dulu waktu kita nikah kamu bilang kamu terima aku punya anak, kamu apa adanya kamu terima. Sekarang dia mau tinggal sama aku, kamu kok cari-cari alasan sih? Bukan aku cari-cari alasan. Ya udah kalau gitu siapin kamar buat dia. Kamu gak usah sosok pahlawan kesiangan. Mau ngasih tau Priska soal ini. Terus sekarang aku pengen orang-orang tahu kalau dia tuh adalah ibu yang bobrok. Ngerti nggak kamu? Kamu udah siapin kamar. Iya, sebentar ya. Iya sayang, kamu udah makan? Aku nggak mau ada di tempat aku nggak diinginkan. Selamat tinggal, Ma. Aira, Mas! Mas, kamu lihat ini, Mas. Aira kabur dari rumah, Mas. Kita harus segera lapor polisi, Mas. Buat apa? Paling juga anak kamu tuh buka kamar di hotel atau nggak nginep di rumah temennya. Anak kamu kan bukan model anak yang mau susah. Akhirnya setelah kita menikah, akhirnya kita bisa berdua ya sebagai sembilan istri. Sebenarnya kita bisa lihat dari sisi positif dari anak kamu yang ambakan itu. Din, coba kamu tanyain dia sama Aira, dia mau makan apa? Kita nggak tahu dia biasa makan apa di sana. Iya, Mas. Masalahnya Kamu tuh jangan kayak ibu tiri gitu lah yang nggak mau ngasih makan anak. bukan gitu. Tapi kan aku masak juga. Aku ada sayur asam, ada ikan. Kenapa nggak Aira makan bareng? Kamu kok ketawa? Ada yang lucu. Aira, kamu jangan samain selera kamu sama dia dong. Aku bisa diketawain dong sama Kristo kalau dia tahu di sini Aira dikasih sayur asam. Beliinlah yang enak lagi. Pula kan kamu masih punya uang tuh tabungan kamu. Masih ada, tapi kan aku... Udahlah, jangan pelit kamu. Ya udah, aku tanyain dulu deh. Ini Aira pizzanya. Ini kan makanan kesukaan aku. Kalau aku ke Bali, aku selalu mampir ke cabang yang ada di sana loh sama mama. Oh iya, tapi kok ini cuma ada satu porsi. Buat papa dan tante Dina mana? Papa udah makan sayang. Kalau tante Dina nggak cocok makan kayak gituan. Bisa sakit perut dia nanti. Kamu udah makannya? Aku udah kenyang tante. Aku lagi diet, nggak bisa makan banyak-banyak. Oh iya pak, kuota aku habis. Isiin dong. Din, Oh ya, kuota aku yang paling banyak ya tante. Iya. Kalau misalnya belanja jangan di tempat tadi deh. AC-nya tuh panas banget. Mendingan di tempatnya mama tuh, yang di depan situ tuh. Mama. Aira, stop Aira. Jadi selama ini Aira itu sama kamu ya? Kamu kenapa nggak bilang sama aku? Mbak, aku mau ngasih tahu Mbak, tapi Kamu tuh belum punya anak sih. Kamu tahu gak sih gimana khawatirnya aku nyariin dia kemana-mana? Jadi kamu nggak tahu gimana khawatirnya kalau anak itu kabur dari rumah. Aku curiga. Jangan-jangan kamu yang ngajarin Aira untuk pergi deh. Sebelumnya anak saya itu nggak pernah kayak begini. Dia itu anak yang baik, dia nggak pernah lawan. Tapi semenjak kamu menikah dengan Mas Benny, sekarang sikap Aira jadi berubah. sekali lagi aku minta maaf ya Mbak. Ini semua pasti gara-gara kamu kan? Aku sama sekali nggak nyuruh Aira ke rumah. Aku juga kaget waktu Aira tiba-tiba datang. Udah Didi, kamu pikir aja pakai logika. Mana ada seorang anak, apalagi dia anak perempuan, dia lebih milih tinggal sama ibu tirinya ketimbang sama ibu kandungnya sendiri kalau nggak ada apa. Gini aja deh Mbak, nanti aku mediasi Mbak sama Aira ya. Biar Mbak sama Aira bisa ngobrol dari hati ke hati. Aku bisa bujukin Aira. Aku nggak sama sekali berpikir untuk ngambil Aira sama sekali Mbak. Kamu itu belum punya anak, jadi kamu nggak usah sosok nasehatin aku gimana caranya ngurusin anak. Tapi nggak apa-apa, bagus. Dengan seperti ini, aku jadi tahu biang kerok dari Aira bisa kabur dari rumah. Kamu tuh harusnya malu. Aira kenapa sih kayak gitu? Kok lari pas tadi ada mama? Harusnya, mumpung tadi ada mama kamu bisa ngomong apa yang kamu gak suka. Tante tuh keberatan ya aku tinggal di sini. Bukan gitu loh, gini maksud tante tuh baik justru. Ada apa ya? Kayaknya Tante Dina keberatan deh kalau aku tinggal di sini. Lebih baik aku tinggal di rumah temanku aja ya. Keberatan? Kamu ngomong apa sama dia, Din? Gini loh, tadi kan kita pulang belanja. Abis itu nggak sengaja ketemu sama Mbak Priska. Ya justru maksud aku baik, aku pengen Mbak Priska sama Aira itu bisa ngobrol, bisa baikan. Tadi malah Aira kabur lihat mamanya. Aira, stop Aira. Aku nggak mau balik ke rumah itu lagi. Aku tuh takut sama Om Kristo. Dia tuh galak banget sama aku. Dia suka bentak-bentak aku. Kalau anak ini nggak bisa diatur, lebih baik keluar dari rumah. Aira tunggu Aira. Om Kristo tuh cuma mau mama, nggak mau bawa anak. Kamu dengar itu, Din? Kalau dia pulang ke rumah itu sama aja kita ngirim dia ke kandang macan. Loh, Cinta, bukan begitu. sekarang kamu jujur deh sama aku. Kamu emang nggak mau dia tinggal di sini ya? Enggak dong mas. Karena aku juga udah mulai sayang kok sama Aira. Cuma tadi aku ngobrol sama Mbak Priska. Itu kehilangan banget anaknya. Aku jadi kayak ngerasa gimana ya. Aku bisa ngerasain kesedihannya Mbak Priska. Kalau memang Priska tuh peduli sama anaknya, kenapa dia nggak pernah kesini selama ini? Mesti dia tahu dong, datang dong. Nggak pernah kan? Priska itu memang ibu yang durhaka. Ngapain kamu pikirin perasaan dia? Dia cuma peduli sama suaminya yang kaya itu, nggak peduli sama anak ini. Mas, kamu tahu gak?
Ternyata selama ini Aira itu tinggal sama Mas Benny. Ya bagus kan. Terus gimana sih Mas? Nggak apa, aku nggak mau. Aku mau sekarang juga kita jemput Aira di rumah Mas Benny. Denger ya, aku tuh nggak pernah biayain anak yang durhaka sama aku. Mas, kamu nggak boleh ngomong kayak begitu Mas. Aira itu anak kandung aku sendiri. Selama dia makan makanan aku dan tinggal di bawah atap rumah aku, dia harus turutin semua perintah aku. Atau enggak, tinggal aja sama bapaknya sana. Hal itu juga berlaku buat kamu. Stop semua uang jajan buat Aira. Tapi Mas, Bisa kan? Mama itu udah berusaha ngomong sama Om Kristo biar dia transfer uang jajan kamu. Tapi dia tetap nggak mau. Lagian kamu juga kenapa sih? Susah banget minta maaf sama Om Kristo. Tapi aku kan malu sama teman-teman aku. Aku malu loh. Cuma aku yang nggak punya uang jajan. Teman-teman aku punya semua. Ya udah kalau gitu turunin harga diri kamu sedikit bisa deh. Kamu telepon deh Om Kristo sekarang. Sekalian kamu minta maaf. Duh, aku nggak mau bicara sama dia. Dia tuh galak banget sama aku. Lagian, Mama kenapa sih harus nikah sama orang kayak gitu? Dina, Iya, Mas. tolong kasih Aira uang jajan dulu ya. Pakai uang kamu. Nanti aku ganti. Iya, tapi aku lagi... Aku udah nyangka, kamu pasti pelit sama anak aku. Kamu pasti ngaku nggak punya uang. Yaudah kalau kamu nggak mau ngasih, aku minta kamu jual mahar pernikahan kita. Kok dijual? Bukannya kalau mahar pernikahan itu udah hak istri. Segitu nggak pedulinya kamu sama anak aku. Segitu nggak berartinya dia sama kamu. Kamu bilang kamu sayang sama dia. Tapi ternyata semua yang keluar dari mulut kamu itu cuma ngomong kosong aja. Ya udah, aku jual ya. Selamat siang Bu, ada paket buat Aira. Aku Aira. Lihat Pak, baju aku. Bagus gak? Pasti bagus sih kamu. Oh iya Pak, kayaknya aku harus ganti HP lagi deh. Soalnya teman-teman aku HP-nya udah seri terbaru, sedangkan aku belum. Kamu kirim aja foto HP yang kamu mau itu ke Papa, nanti Papa cari. Beneran Pak? Makasih ya Pak, Papa emang Papa terbaik deh. Aku udah gak ada uang lagi, gak tahu harus cari kemana. Ya kamu pinjam aja di kantor. Kamu kan rajin kerja, pasti dikasih dong sama bos kamu. Besok kamu pinjam. Assalamualaikum. Mbak Dina? Ya, Untung Mbak Dina datang. Ibu tadi pagi dibawa ke rumah sakit, Mbak. ke rumah sakit. Ya. Bunyi aku. Kok ibu nggak bilang sih kalau ibu ada tumor? Ibu nggak mau ngerepotin kamu. Kamu sekarang istri orang. Kamu harus fokus ukur ke kamu, bukan lagi ke ibu. Apa kata dokter, Bu? Gimana caranya supaya ibu bisa sembuh? Ibu harus dioperasi. Biayanya mahal sekali. Sudahlah, ibu nggak mau membebani kamu, nak. Ibu tenang aja ya. Ibu nggak perlu mikir apa-apa. Yang penting ibu istirahat. Aku yang mikirin semuanya. Ibu istirahat aja sekarang ya. Mbak, iya Mbak, saya paham, saya ngerti. Tapi gimana ibu saya ini sakit, saya minta kebijaksanaannya lah. Minta tolong dong. Kalau bukan karena ibu aku harus minta tolong ini sama kamu. Aku udah coba ke kantor. Jadi ibu aku, kalau misalnya ibu aku nggak dioperasi, aduh, kamu bayangin ibu aku ada apa-apa, aku mohon sama kamu. Kamu tuh gimana sih? Kamu kayak nggak ngerti aja kondisiku juga lagi berat. Jadi bukannya aku nggak mau bantu ibu kamu, tapi dalam kondisi seperti sekarang ini aku harus fokus mengurus keluarga intiku sendiri. Keluarga inti gimana maksudnya? Ibu kandung aku bukan keluarga inti buat kamu. Keluarga intiku ya anak dan istri, dalam hal ini kamu dan Aira. Lagi pula selama ini kan aku udah banyak beliin kamu macam-macam barang. Tiba-tiba aku suruh ngurusin ibu kamu juga. Ya Allah, selama ini aku kerja banting tulang, aku nabung, semua nggak ada artinya. Begitu ibu butuh aku nggak bisa bantu ibu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin, ya Allah. Halo? Aira turut berduka cita ya. Yang kuat ya, Ma. Aku nggak bisa bantu apa-apa selain terus jagain Mama supaya Mama bisa kembali dari kesedihan Mama. Kamu lihat. Mas Aira pusing kayak gini sih, Mas. Terus dia manggil Dina Mama lagi. Nyebelin nggak? Si Aira kan udah dewasa, udah bisa buat pilihan sendiri. Padahal selama ini aku tuh minta Aira manggil kamu Papa aja susah banget. Kalau emang cocok sama dia ya silakan aja. Asal jangan giliran minta duit, nanti datang minta ke kita. Tapi masa iya sih? Si Dina tuh nekat banget mau gantiin posisi aku sebagai mamanya Aira. Anak kamu itu ibarat nasi udah menjadi bubur, udah nggak bisa dirubah lagi karakternya. Lebih baik kamu punya anak dari aku. Kalau kamu punya anak dari aku, pasti anak kita jadi anak yang terdidik, pintar, sopan, nggak kayak Aira.
ada gen bapaknya yang pecundang itu. Mbak, Kamu pikir kamu itu berhasil ya? Cuci otak anak aku? Dasar perempuan jahat kamu. Mbak tenang dulu ya, aku bisa jelasin semuanya. Jelasin apa lagi? Kamu itu harusnya tahu diri. Kamu itu cuma ibu sambungnya Aira. Jadi kamu gak usah sok ngaku-ngaku sebagai mamanya Aira. Enggak sama sekali kayak gitu. Aku bisa jelasin kalau ini permasalahannya tentang postingannya Aira. Aku udah ngelarang, aku juga nggak tahu kenapa Aira ngelakuin itu semua, Mbak. Kamu itu gak usah pura-pura baik di mata aku ya. Aku itu udah tahu sifat asli kamu. Kamu tuh perempuan munafik. Kenapa sih kamu sebegitu ya banget ingin jadi ibu? Kalau kamu memang mau jadi ibu, kenapa kamu gak hamil aja sih sendiri? Kenapa kamu harus merebut Aira dari aku? Kita bisa nggak ngomong ini baik-baik? Nggak perlu. Yang aku butuh sekarang adalah kamu stop dengan semua trik-trik kamu untuk mendeketin Aira. Karena aku tahu kamu ngelakuin itu cuma untuk membuat Mas Benny itu kagum sama kamu. Asal kamu tahu ya, Mas Benny itu nggak akan mungkin bisa lepas dari aku. Karena aku adalah ibu dari anak dia satu-satunya. Ngerti kamu? Aira tolong dong. Bisa gak sih kamu edit caption kamu di Instagram? Mama kamu tuh jadi marah-marah. Ya terus? Kok terus sih? Tolong dong kamu edit dong captionnya. Jadi gini loh, kamu ngebayangin gak mama kamu itu perasaan jadi tersisih? Tante, jangan mentang-mentang aku lagi kasihan sama tante, terus aku panggil tante dengan sebutan mama di akun aku. Tante jadi seenaknya ngatur-ngatur aku kayak gini. Tante tuh cuma istrinya papa, bukan ibu aku. Kalau tante masih berani-beraninya ngerecokin aku bakal aduin tante ke papa. Justru seharusnya tante tuh bersyukur, karena kalau bukan karena aku, tante nggak akan dinikahin sama papa. Dilamar aja juga nggak mungkin. Aku tahu aku gak punya wewenang apapun ya, tapi ini mama kamu. Halo, papa. Aku nggak betah deh kayak tinggal di sini. Aku pindah aja ya ke rumah mama. Pasti sebentar lagi papa bakalan marah banget sama tante. Makanya tante nggak usah so ikut campur masalah aku. Dina! Mas, aku bisa jelasin kok semuanya. Aku udah bosan dengan alasan kamu. Ternyata dugaanku selama ini benar ya. Kamu sengaja bikin ribut sama Aira supaya dia nggak betah tinggal di sini. Nah kayak gitu, justru niat aku tuh baik. Aku pengen semuanya akur. Semuanya baik-baik aja, Mbak Priska. Semuanya. Aku udah nggak percaya sama omongan kamu. Mestinya dulu tuh aku udah nggak usah nikah lagi. Jadi aku bisa hidup bahagia berdua sama Aira di rumah ini. Dan semenjak aku nikah sama kamu, pengeluaran aku juga jebol, boros aku. Loh kok gitu sih ngomongnya, kan aku sendiri bilang aku gak minta dibeliin apapun. Malah aku sendiri yang bilang sama kamu tolong stop untuk belanjain semuanya, kan aku sendiri bilang aku gak minta dibeliin apapun. Semua uang kamu buat aku. Pokoknya kamu ingat ya, kalau sampai dia nggak mau balik ke rumah ini, kamu harus tanggung jawab. Dan kalau aku disuruh milih antara kamu atau dia, kamu udah tahu apa jawabannya kan? Aku minta maaf ya mas, salah aku minta maaf ya. Aku nggak nyangka kamu tega memisahkan aku dari anak kandungku sendiri. Siang, Pak. Siang, silakan duduk. Saudara Benny, berdasarkan bukti-bukti dan laporan yang saya terima, Anda saya berhentikan karena Anda sudah terbukti melakukan penggelapan uang kantor. Pak, tolong jangan berhentikan saya, Pak. Ya, saya akui saya memang pakai uang perusahaan, tapi saya tuh hanya pinjam, Pak. Ini orangnya. Pak Benny, silakan ikut kami ke kantor. Pak, saya melakukan semua ini demi anak istri saya, Pak. Tolong, Pak, jangan penjarakan saya. Tolong, Pak, jangan penjarakan saya, Pak. Kenapa sih kamu ngelakuin ini semua? Aku terpaksa melakukan semua ini. Dan ini aku lakukan demi kalian berdua. Aku ingin kalian berdua bisa bahagia. Dan aku nggak mau kalian berdua merasa malu. Papa tuh gimana sih? Justru kalau kayak gini Aira benar-benar malu di depan teman-teman Aira. Mau taruh di mana muka Aira, Pak? Papa tuh tega banget ya sama aku. Pokoknya ini terakhir kalinya aku jemput Papa di sini. Aku kecewa sama Papa. Aira, tante tahu papa kamu tuh salah. Tapi papa kamu sama sekali nggak pernah lo menggunakan uangnya untuk diri dia sendiri. Ya salah Papa lah. Lagian kenapa Papa nggak bisa cari uang kayak Om Kristo? Kamu tuh bener-bener ya. Dulu, selama aku nikah sama Mas Benny, dia itu selalu baik-baik aja. Tapi kenapa sekarang setelah nikah sama kamu, dia jadi kriminal kayak begini? Aku tahu. Pasti ini semua karena dia berusaha mati-matian untuk hidupin gaya hidup kamu yang sosok jetset. Iya kan? Kamu lihat dong nih Aira. Kasian dia. Gara-gara kamu, dia jadi ikutan kena malu sama teman-temannya. Karena bapaknya masuk penjara. Aira, masuk mobil. Iya, Ma. Mas Benny itu benar-benar salah cari istri. Padahal aku pikir kita bisa berteman baik dan bisa merawat Aira bersama-sama. Ternyata pikiran aku salah. Belakang gue ini. Sini. Ini depan dia. Gue diserang. Ibu diserang. Iya kan. Aira, kamu ngapain sih? Mau lagi lihat-lihat buku aja kok. Sini dong, gabung sama kita main game. Seru tahu main game, no. Coba lihat. Aira? Kenapa ini? Aira, ketahuan mencuri jam tangan
gimana nih Mbak? Mau dibawa ke kantor polisi atau kita damai? Tante, jangan. Aira nggak mau masuk kantor polisi. Aira takut. Bu, saya minta maaf ya Bu ya. Aira takut. Bu, saya minta maaf ya Bu ya. Ternyata gen kriminal bapaknya nurunnya ke anaknya. Mohon maaf yang sebesar atas kejadian ini Bu. Kalau mau damai, gak cukup kata maaf. Jangan dong, Tante. Jangan, Tante. Ya, gimana sih kalau masalah uang saya nggak punya? Nggak mau masuk kantor polisi. Bikin sabar deh. Makanya kalau didik anak tuh yang benar. Ini kayak harus telepon Mama. Enggak, jangan telepon Mama. Apalagi kalau Om Kristo dengar, ntar Aira bisa dimarahin. Cuma Tante yang bisa bantuin Aira, please Tante ya. Nah, sebentar. Maaf ya Bu, aku terpaksa menggadaikan surat rumah kita. Aku tahu kok Ibu dulu pesan sama aku kalau aku harus ngelakuin apapun demi keluargaku. Sekarang Aira butuh bantuan aku Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa maafin aku ya dari sana. Maaf aku gak bisa jaga warisan Ibu. Halo Mbak, gimana transferannya udah diterima kan? Saya sekali lagi mohon maaf atas nama keluarga, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kebijaksanaannya. Terima kasih, Assalamualaikum. Mudah-mudahan kamu belajar dari masalah ini ya. Kita kan dalam hidup itu nggak bisa memaksakan apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya memang kebetulan kita lagi nggak punya cukup uang, ya kita harus hidup sederhana. Kita harus bisa bersyukur dan bisa menikmati apa yang ada. Karena gini loh, kebahagiaan itu ya Ra, bukan dari apa yang kamu pakai, bukan dari handphone kamu. Kebahagiaan itu dari dalam. Jangan sampai karena kamu mengejar yang hal-hal yang sifatnya artificial, kamu jadi mengambil hak orang lain. Tante udah selesai ngomong ya. Jangan mentang-mentang Tante pernah nyelamatin aku sekali, terus sekarang Tante seenaknya mau ngajarin aku ya. Emang aku utang budi sama Tante. Tapi Tante harus ingat, gara-gara Tante Papa masuk penjara. Aira. Loh, Din, kamu gak pulang? Ini aku kerjanya banyak banget. Kayak aku lembur lagi deh. Ya udah, kalau gitu aku pulang duluan ya. Bye. Saya kenapa ya dok? Bu Dina, hal ini mungkin mengherankan buat ibu, tapi ibu terkena stroke. Walaupun usia ibu masih muda, jika terlalu lelah dan kurang berolahraga, hal ini bisa terjadi, terutama bagi mereka yang bekerja. Ini kakinya kenapa? Kaki ibu lumpuh akibat stroke yang ibu alami. Jangan putus asa Bu, kita coba dulu terapi. Semoga ini semua sifatnya sementara. Lihat kondisi Tante, ternyata Tante parah juga ya. Aku datang ke sini cuma mau ngasih tahu kalau Tante nggak usah mikirin aku lagi. Dengan kondisi Tante yang kayak gini, aku nggak akan bikin Tante repot lagi kok. Mungkin emang dari awal seharusnya aku nggak ninggalin rumah Mama. Aira. Ya Allah, selama ini aku kerja keras demi memenuhi kebutuhan Aira. Saat aku nikah, aku sudah menganggap Aira adalah anakku juga. Ya kenapa begitu aku dapat musibah, dia gak peduli sama aku. Berilah aku kekuatan untuk tidak menuntut pamrih, walaupun hati aku sungguh pedih mengalami semua ini. Aira akhirnya pulang juga. Ma, Aira kangen banget sama Mama. Selama ini Aira udah dipengaruhi Tante Dina untuk benci sama Mama. Keterlaluan si Dina. Mama itu udah menduga kamu itu berubah pasti gara-gara dia. Tapi akan berbakti ke Mama dan Papa Kristo. Mas, Aira udah pulang Mas. Maafin Aira ya, selama ini Aira nakal dan susah diatur. Izinkan Aira untuk tinggal di sini lagi ya Pak. Dan Aira janji akan menjadi anak yang berbakti untuk Papa dan Mama. Mbak, ternyata karma itu benar-benar nyata ya. Kamu udah tega buat anak aku sendiri jadi benci sama aku. Dan kamu juga udah buat papanya anak aku, Mas Benny, masuk penjara. Sekarang kamu nikmatin hukuman dari Tuhan. Aku terus terang Mbak, kalau Mbak mau caci maki aku, tapi Allah juga tahu aku gak pernah punya niat buruk sama siapapun termasuk Mbak. Mbak mau benci aku, Mbak mau marah sama aku ikhlas kok. Ngapain sih
kamu itu masih bertahan sama Mas Benny. Kamu masih aja mau nikah sama dia. Kan kamu tahu sendiri sekarang keadaan kamu udah susah kayak gini. Mbak, aku udah memutuskan untuk nikah sama Mas Benny. Artinya aku akan terima dia dalam kondisi baik ataupun buruk. Aku akan ambil resikonya. Kamu itu benar-benar naif ya. Aku hanyalah manusia biasa ya Allah. Sangat mudah untuk aku menyalahkan orang lain. Tapi aku ingin mengingatkan diriku sendiri. Aku ingin melaksanakan tugasku sebagai seorang istri. Dan sekaligus sebagai ibu untuk Aira. Karena ini adalah pilihanku ya Allah. Halo, kamu udah nyampe di sana? Ya udah, gue on the way ya. Ih, nggak apa-apa kali. Lagian nyokap gue juga udah gak pernah nyariin gue semenjak dia nikah lagi. Jadi gue udah bebas deh, gak ada jam pulang. Oh iya Priska, nanti aku udah meeting sama klien. Aku siap-siap dulu ya. Ya udah, kamu siap-siap deh. Priska, Ya Mas. Aira mana? Ada di kamarnya. Kamu dengar suara mobil keluar gak sih? Enggak kok. Priska! Iya Mas. Kenapa sih teriak-teriak? Mobil aku udah gak ada di garasi lagi. Ini akibat kamu semua telah mentah-mentah semua omongan Aira. Kamu itu gimana sih? Sekarang mobil aku dibawa sama dia. Anak itu tuh bener-bener gak bisa dirubah. Aku akan marahin Aira. Apa? Aira kecelakaan? Ya udah, saya segera ke sana sekarang. Mas, Aira kecelakaan Mas. Kamu itu mesti bisa jaga anak kamu baik-baik. Sekarang mobil aku malah jadi korban kan? Astagfirullahaladzim Mas. Di saat seperti ini kamu masih aja mikirin mobil kamu Mas. Sebenarnya aku tuh gak mau ini kajian dan satu. Kalian tuh semuanya cuma bikin jadi beban, bikin pikiran aku pusing, tau gak sih? Aku gak mau tahu. Pokoknya kamu harus ganti semua kerusakan mobil aku yang gak di-cover sama asuransi. Terserah. Pokoknya sekarang aku ke rumah sakit. Aira, ya Allah nak. Aira, kamu gak apa-apa kan? Emangnya nyokap lo gak marah kalau lo pulang pagi? Nyokap gue tuh cuek. Yang dicariin kalau belum pulang itu suami barunya, bukan gue. Masa sih? Iya, emang sejak nikah lagi, gue itu udah gak dianggap lagi ada sama nyokap. Lo gak bilang? Bilang juga paling dicuekin. Gue kangen sih sama dia, kangen kayak dulu lagi. Gue gak ngerti nyokap gue nikah, gue bukannya dapat bapak baru, tapi gue malah kehilangan ibu. Ya Allah, maafin mama ya sayang. Gue sebenarnya nyesel juga sih, Tante Dina jadi kambing hitam. Ya tapi gimana lagi, Tante Dina emang gak salah. Dia cuma ada di saat dan waktu gak tepat. Padahal mestinya kalau dia gak nikahin bokap gue, mungkin hidupnya lebih bahagia. Berapa lama lagi sih kamu di sini? Aku kayak nginep di sini nemenin Aira. Yaudah kalau gitu aku pulang duluan ya. Ngantuk. Besok aku kasih tahu berapa biaya kerusakan mobil aku. Halo sayang, malam ini kita ketemuan yuk. Gimana Bu? Pembayarannya mau pakai asuransi atau pribadi? Ya udah kalau gitu saya cek asuransi saya dulu ya Mbak. Permisi. Kasiannya ibu itu. Aku juga gak kebayang kalau punya anak satu-satunya perempuan lagi. Kecelakaan tabrakan. Aira harus sembuh. Aira harus kuat dan bisa ngejalanin semuanya. Tante kangen deh sama Aira. Meskipun kita sering berantem, meskipun Aira ngeselin, Aira bandel, Aira suka ngelawan, tapi Tante sayang sama Aira. Masa depan Aira masih panjang. Pengen lihat Aira tumbuh dewasa. Kalau kasih waktu Tante untuk bisa kenal Aira, untuk bisa jadi sahabat Aira. Capek kan kita berantem terus. Tante pengen Aira tahu kalau Tante sayang banget sama Aira. Aira anak yang baik. Aira harus kuat ya. Mas, Aira masih koma. Kamu sabar ya. Aku nih bapak yang gagal deh. Aku nggak mampu melindungi anakku sendiri. Kamu juga jadi lumpuhin. Aku terkurung di sini dan aku nggak bisa apa-apa. Aku siapin. Kalau kamu mau pergi ninggalin aku siap. Lebih baik kamu bebasin diri kamu dari semua masalah yang keluarga aku timbulkan buat kamu, Din. Kita kan suami istri. Salah keluarga kamu juga jadi urusan aku. Wah, mungkin ninggalin kamu cuma karena masalah itu. Kecuali kamu emang gak mau punya istri yang cacat kayak aku.
Tapi buat apa kamu bertahan, Din? Sejak awal kita menikah, aku nggak bisa bagian kamu. Aku cuma bisa bikin kamu sedih, Din. Susah. Aku percaya sebuah pernikahan itu nggak mungkin selamanya indah. Pasti akan ada masalah. Mungkin sekarang kita belum sampai ke kebahagiaan itu, Mas. Tapi aku yakin kok kita akan bahagia nanti. Aku nggak pantas dapetin kamu. Apaan ini ya? Siapa perempuan ini? Ngapain kamu bawa ke rumah ini, Mas? Sebelum kamu ngomong panjang lebar, aku ingetin sama kamu ya. Kalau udah lebih dari 1 minggu, kamu menginap di rumah sakit dan gak perhatiin aku sebagai suami. Apa salah kalau aku diperhatikan wanita lain? Aku itu di rumah sakit bukan lagi liburan. Tapi aku lagi nemenin anak aku yang lagi koma. Anak kamu kecelakaan karena ulahnya sendiri. Pakai mobil aku pula. Kamu tuh emang sama sekali gak punya empati sama Aira. Kamu itu udah keterlaluan. Aku menikah sama kamu, bukan buat jadi donatur anak kamu. Kamu bagus. Emang sejak awal aku nikah sama kamu, aku udah sadar. Aku tuh gak pernah sayang sama anak kamu. Kalau kamu itu emang gak bisa nerima Aira, kamu tahu resiko menikahi aku. Kalau kamu nikah sama aku, kamu harus terima Aira, Mas. Kalau aku nggak bisa, kita bisa. Mana bisa, mana berani kamu. Kan aku yang menghidupi kamu dan Aira. Coba aja sekarang kamu cari laki-laki yang bisa menanggung kamu dengan anak kamu yang manja itu. Aku bisa hidup dari bawah, dari nol lagi, Mas. Asalkan Aira sama aku. Mana mau dia hidup susah sama kamu. Udahlah, jangan bikin aku ketawa ngeliat gaya kamu. Justru aku yang kasihan lihat kamu, Mas. Setelah ini, aku akan nunjukin sama Aira kalau seorang wanita itu harus punya moral dan harga diri. Harta bukan segalanya. Akhirnya sekarang aku bisa cari pasangan yang masih gadis. Serah. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Sadaqallahul azim. Tante Dina. Haira, Haira, ini mama nak. Haira sayang. Mama. Ini mama, kamu udah sadar. Aku pikir tadi Tante Dina. Kan yang suka ngaji Tante Dina. Bukan sayang. Ini mama. Mulai sekarang, mama akan lebih sering ngaji. Biar mama kayak Tante Dina ya. Maafin mama ya. Kita gak akan pulang ke rumah. Mama udah pisah sama Om Kristo. Mulai sekarang, kehidupan kita akan berubah drastis. Kenapa, Ma? Semua gara-gara aku ya? Aku udah ngancurin pernikahan Mama. Enggak, Aira. Ini pelajaran untuk Mama. Seharusnya Mama mencari pasangan yang bukan hanya mencintai Mama, tapi harusnya Mama mencari pasangan yang baik untuk kamu, untuk anak Mama. Mama juga minta maaf ya. Mama itu kurang memperhatikan kamu. Mama pikir dengan Mama memberikan segala kemewahan buat kamu, itu akan membuat kamu bahagia. Tapi ternyata itu kesalahan terbesar buat Mama. Maafin Aira ya. Aira selama ini udah bikin Mama susah. Aira gak masalah kok kita mau hidup susah apa gimana pun. Penting Aira bisa hidup sama Mama. Aira janji bakal bikin Mama bahagia. Makasih ya sayang. Aku bantuin ya. Sini-sini aku bantuin Ma. Mulai sekarang, Aira akan manggil kamu dengan sebutan Mama. Oh ya, kita juga udah order makanan, terus nanti dikirim ke sini ya, Ma. Maksudnya apa ya? Aku nggak ngerti. Aira udah jelasin semuanya sama aku. Dia udah jelasin apa yang terjadi sebenarnya. Maafin aku ya, Din. Aku pernah menyalahkan kamu atas apa yang terjadi sama keluarga aku. Kesalahan yang terjadi sama keluarga aku. Padahal kesalahannya ada pada kita sendiri. Aku udah maafin kau semuanya. Oh ya, Din. Sekarang itu kan aku buka bisnis catering. Dan yang aku dengar, kamu itu handal di bagian keuangan kan? Kira-kira kamu mau gak kerja sama-sama aku? Ini kamu gak salah. Beneran? Aku kan, maksudnya aku ini kan istrinya mantan suami kamu. Pas kamu ngajak aku kerja bareng. Pengorbanan dan ketulusan kamu itu cukup membuktikan kalau kamu adalah anggota terbaik di keluarga ini. Walaupun kamu masih muda, tapi jalan pikiran kamu itu lebih dewasa dari aku, Din. Makasih ya, Din. Kamu itu udah ngajarin aku banyak hal. Menjadi istri yang baik seperti apa. Dan menjadi ibu yang teladan. Ya, Mbak. Mama Dina maafin Aira ya. Selama ini Mama udah baik banget sama Aira. Tapi Aira masih jahat banget sama Mama. Mama terima ya tawarannya. Kita semua udah berhutang budi banyak banget sama Mama. Iya, Aira. Maaf deh, mama kamu itu yang mana sih? Yang itu apa yang itu? Mereka berdua itu mama saya, Pak. Dan mereka adalah kebanggaan saya.
Menjadi orang tua bukanlah sebuah kompetisi. Dua keluarga harus saling kerjasama. Statusmu sebagai seorang ibu tidak akan bisa tergantikan oleh siapapun. Ibu sambungmu mungkin tidak menghadiahimu kehidupan di dunia, tapi kehidupanmu memberikan ibu kedua yang akan menyayangimu lebih dari ibu kandungmu.